Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita mau membahas sebuah buku dan di sini aku kedatangan teman aku, Nova. Halo Nova. Halo Mbak Wita. Hai teman-teman Mbak Wita. Nah, kita mau mereview sebuah buku. Mumpung Maulid Nabi kan sebentar lagi. Tanggal berapa sih, Nov? Tanggal 20 Oktober bukan sih, Mbak? 20 Oktober ini kan 12 Rabiul Awal kalau di kalender Islamnya. Jadi untuk memperingati Maulid Nabi, kita mau merecall ingatan kita tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Dan bukunya, kita hari ini bukunya adalah ini. Dari, biasanya sih kita kenal dengan karangan Syekh Al-Buti ya, Mbak? Iya, Sirah Nabawiyah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, atau biasanya singkatnya kita memanggil beliau Syekh Al-Buti. Iya. Adalah ulama yang terkemuka di dunia dan beliau juga menjadi ulama yang menjadi rujukan ya, Mbak? Iya, menjadi rujukan maksudnya. Ulama dunia. Menjadi rujukan ulama dunia. Jadi ini worth it banget buat dibahas. Dan juga buku ini sebenarnya buku yang ringkas ya, Nov, untuk membahas Sirah Nabawiyah. Biasanya tuh buku sirah-sirah, buku sejarah tuh tebal banget ya. Dan buku ini tuh paling tipis gitu sih. Iya, paling tipis. Dari 63 tahun Nabi hidup bisa diringkas sedemikian rupa dan banyak banget sih Mbak hikmah yang aku baca dari sini. Iya, setidaknya ini tuh salah satu ikhtiar kita buat mengenal bagaimana sih kehidupan Rasulullah gitu. Soalnya kan beliau hidup selama 63 tahun. Terus kalau diakumulasi dengan hari, pasti itu udah kalau ditulis tuh seberapa tebal bukunya gitu. Jadi kita sebagai umat Islam ya mengikhtiarkan gimana caranya kita supaya tahu panutan kita gitu lewat buku ini. Dan yang paling mengesankan lagi di buku ini, kehidupan Nabi itu dibahas dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Gitu ya, Mbak, ya? Ibrohnya, betul banget. Jadi kita tuh bisa ngerti, oh ternyata lewat kejadian seperti ini ada hikmahnya loh, kayak gitu. Ternyata maksudnya seperti ini. Dan aku pas baca buku ini tuh ya Mbak, kayak ngerasa ya juga ya, dan baru tahu pada pas baca itu loh. Sebelum-sebelumnya mungkin kayak cuman Nabi lahir kapan, ayah ibunya siapa, tanpa tahu makna dibalik peristiwanya kayak gitu. Betul banget. Kamu terakhir baca ini kapan sih, Nov? Coba. Oh iya, sebenarnya ya Mbak, tadi bener sih pas Mbak Wita bilang merecall kembali tuh ya, aku tuh jadi ingat-ingat. Kalau nggak salah, aku dapat tugas baca ini pas sebelum pandemi. Sebelum pandemi berarti sekitar 2019 mungkin awal gitu ya. Itu karena termotivasi ada apa ya? Tugas baca dan dapat hadiah gitu loh. Jadi kayak makin semangat dan ya walaupun cuma baca-baca aja gitu. Masih banyak sih yang udah terlupa. Tapi beberapa part ada yang ingat karena menurut aku itu paling mengesankan kayak gitu. Kalau Mbak Wita kapan nih? Aku kayaknya terakhir baca itu kuliah semester 5 kalau nggak salah. Itu alhamdulillah udah selesai sih satu buku ini. Jadi kayak sebuah kalau momennya mungkin inget gitu ya, tapi detailnya perlu di-recall lagi gitu. Terakhir kalau semester 5 berarti masih sekitar tahun 2018-2019 kali ya. Jadi emang udah tahun-tahun selama itu kita nggak membuka sirah lagi. Nah sekarang kita mau membahas sirah khususnya di poin kelahiran Nabi. Karena momentumnya juga pas gitu ya. Pas menuju ibaratnya tuh ulang tahun Nabi nggak sih? Iya, ulang tahun Nabi. Jadi kita topiknya hari ini adalah membahas cerita atau sejarah kelahiran Nabi. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang kelahiran beliau gitu ya, kita baca dulu nasab beliau gitu, keturunan beliau dari atas sampai bawah. Nah, nasabnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf bin Qusayyi bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nazar bin Mu'idu bin Adnan. Nah, jadi kalau di sini disebutkannya sampai Adnan gitu. Terus, nah Adnan ini siapa? Itu ada penjelasannya lagi di paragraf selanjutnya. Nah, coba.
batas nasab Rasulullah yang telah disepakati. Selebihnya dari yang telah disebutkan masih diperselisihkan. Akan tetapi, hal yang sudah tidak diperselisihkan lagi ialah bahwa Adnan termasuk anak Ismail, Nabi Allah, bin Ibrahim, kekasih Allah. Allah telah memilihnya, Nabi SAW, dari kabilah yang paling bersih, keturunan yang paling suci dan utama. Tak sedikit pun dari karat-karat jahiliyah menyusup ke dalam nasabnya. Jadi emang Adnan ini salah satu keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail kan berarti bapaknya kan Nabi Ibrahim. Jadi udah keturunannya tuh udah jelas lah dari mana asalnya, dari keturunan Nabi. Memang Nabi Muhammad itu berarti keturunan Nabi kan, bisa dikatakan seperti itu. Dan udah jelas gitu kesucian, kesolehannya Nabi Ismail gitu ya, kalau misalkan kita mengingat bagaimana kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kala itu. Tapi beda sesi lagi ya, Mbak. Iya, betul. Nah, kalau teman-teman udah sering dengar cerita gitu ya tentang Rasulullah, memang beliau itu lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ketika beliau lahir itu pasukan bergajah. Waktu tahun gajah nggak sih, Mbak? Iya, tahun gajah. Waktu lahirnya itu tahun gajah. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang kelahiran, saat Ibu Siti Aminah mengandung Rasulullah. Nah, Rasulullah ini 2 bulan di kandungan, bapaknya itu sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia gitu. Udah yatim di dalam kandungan gitu ya? Sudah yatim di dalam kandungan. Terus ketika beliau lahir pun selang berapa tahun ya, 6 tahun ya, 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya untuk kemudian diasuh oleh kakeknya. Dan juga habis itu ditinggal kakeknya juga diasuh lagi oleh pamannya gitu. Jadi memang beliau tumbuh besar tidak dibersamai oleh orang tua gitu. Dan ternyata ada sesuatu di balik itu semua, Mbak. Iya, betul, ada sesuatu di balik kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan yatim gitu. Coba kita cek di bukunya ya. Ketika kelahiran Nabi. Nih. Ya. Ini sini. Jadi ternyata Rasulullah ketika diciptakan dalam keadaan yatim pun bukan suatu kebetulan ya nggak sih, Mbak? Karena bukan suatu kebetulan. Apa yang terjadi itu tuh emang udah ditakdirkan. Cuman gimana cara kita itu mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Peristiwa, betul banget. Soalnya kita kan selama ini taunya, oh detail ceritanya seperti itu, tapi kita tuh nggak pernah memperdalam detailnya tuh seperti apa, maknanya gitu ya, yang betul. lebih mengena. Tapi memang ketika kita pas tahu, oh iya ya, jadi memang sosok Rasulullah luar biasa gitu. Nah mungkin Mbak Wita bisa nih ceritain ke kita gitu ya, untuk ada apa di balik itu semua. Lebih tepatnya membacakan dari buku aja kali ya, karena sumbernya supaya jelas gitu. Nah, hikmah yang pertama kenapa kok Rasulullah itu dilahirkan secara yatim, yang pertama adalah agar orang-orang tidak mendapat jalan untuk memasukkan keraguan ke dalam hati atau menuduh bahwa Muhammad SAW telah mereguk susu dakwah dan risalahnya semenjak kecil dengan bimbingan dan arahan bapak dan kakeknya. Sebab Abdul Muthalib adalah seorang tokoh di antara kaumnya. Kepadanya lah diserahkan tanggung jawab memberi jamuan makan dan minum para hujjaj. Adalah wajar bila seorang kakek atau bapak membimbing dan mengarahkan cucu atau anaknya kepada warisan yang dimilikinya. Nah, jadi poinnya di sini itu adalah supaya orang itu nggak ragu gitu kalau ajaran yang beliau emban atau dakwah yang beliau emban itu adalah itu bukan warisan gitu, bukan warisan dari bapaknya ataupun kakeknya. Karena memang pada saat itu budaya di sana itu seseorang itu punya kekuasaan atau punya kepemimpinan itu karena diwariskan oleh keluarganya gitu. Kalau bahasa sekarang tuh privilege gitu ya, Mbak ya? Privilege, benar. Privilege, kekuasaan, kepemimpinan itu diwariskan gitu. Dan itu hal wajar kalau disebutkan gitu. Apalagi dulu itu memang kesukuan, kekabilahan itu begitu kental gitu. Jadi ya mereka tuh saling berlomba supaya kabilahnya itu menjadi pemimpin. Supaya menjadi nomor 1. Nah, di sini memang hikmahnya seperti itu. Jadi dakwah yang diemban oleh Nabi itu tidak
merupakan warisan dari orang tuanya maupun kakeknya gitu. Jadi memang beliau lahir yatim itu hikmahnya seperti ini. Didikan gitu. langsung Allah gitu ya, menurunkan. Ajarannya memang langsung dari Allah Islam, gitu, bukan warisan ajaran Islamnya. Tuh. Kalau yang kedua, Nov, coba dibaca nih. Kalau yang kedua itu hikmah Allah menghendaki agar Rasulnya tumbuh sebagai yatim adalah dipelihara oleh inayah Allah semata, jauh dari tangan-tangan yang memanjakannya dan harta yang akan membuatnya hidup dalam kemegahan, agar jiwanya tidak cenderung kepada kemewahan dan kedudukan. Bahkan, agar tidak terpengaruh oleh arti kepemimpinan dan ketokohan yang mengitarinya, sehingga orang-orang akan mencampur adukan kesucian nubuah dengan kemegahan dunia, agar orang-orang tidak menuduhnya telah mendakwahkan nubuah demi mencapai kemegahan dunia. Masya Allah. Jadi tuh kalau misalnya, kalau kita bayangin aja ya Mbak, kalau aku dari bacaan itu ngebayangin kalau misalkan Nabi Muhammad itu lahir tidak dengan keadaan yatim, otomatis akan banyak tangan-tangan yang memanjakan. Nah, itu gitu ya. Yang akan mempengaruhi apa ya? Mungkin lifestyle-nya beliau. Iya. Mungkin beliau nggak akan susah-susah pergi ke Syam buat menjualkan dagangannya, nggak akan bersusah payah untuk bertahan hidup gitu ya. Jadi emang yatim itu karena beliau jauh dari tangan-tangan yang memanjakan dan juga jauh dari kemegahan, beliau itu dituntut untuk mandiri. Ya, benar. Dengan mandiri itu, beliau itu sudah menanamkan apa ya yang namanya jiwa untuk bekerja keras. Jadi ketika beliau itu menemui kemegahan dunia, beliau itu udah tidak silau gitu. Dan ini juga salah satu hikmahnya kalau dari sini tadi ya, nangkepnya itu kayak gini. Kalau beliau itu dari kecilnya sudah penuh dengan kemegahan dunia, ketika beliau menjadi seorang pemimpin yang mendakwakan Islam, tentu akan banyak orang yang menganggap bahwa dakwahnya itu adalah demi mengkayakan diri sendiri gitu, mengkayakan diri sendiri. Jadi di sini memang Allah itu menghendaki supaya Nabi itu jauh dari tangan-tangan kemegahan, kemanjaan itu. Bahkan nilai apa ya, nilai yang dipegang teguh beliau sejak kecil itu jujur ini. Jadi beliau sudah dipercaya orang tuh sejak kecil bahkan ya. Sebelum menjadi seorang nabi pun orang Mekah tuh udah menjuluki sebagai Al-Amin gitu. Jadi wajar ketika beliau itu jadi Rasul, orang itu kalau misalnya beriman ya karena percaya sosoknya ini, kepribadiannya gitu. Bukan karena diiming-imingi misalnya ada kemegahan yang atau kekayaan yang bisa beliau berikan juga gitu. Kayak kalau misalkan di zaman sekarang itu kalau seorang ingin menjadi seorang pemimpin, otomatis ada harta yang dikorbankan dan akan ibaratnya itu kayak jual beli nggak sih Mbak? Pengen untung ketika dia itu menjabat. Gitu. Nah Nabi itu tidak seperti itu gitu ya. Masya Allah. Ini baru hikmah kelahirannya aja, hikmah kelahiran kenapa kok yatim ya. Dan kalau misalkan kita kupas banyak tuh juga butuhkan waktu yang cukup ya. Mungkin bisa lain waktu. Jadi next kita akan bahas lagi di episode hidupnya Nabi yang lain. Kalau kita sore ini khususnya untuk ini ya, kelahiran Nabi, kenapa kok dilahirkan dalam keadaan yatim gitu. Dan jujur aku sendiri baru tahu hikmah ini tuh ketika baca buku sirah ini. Masya Allah. Sama Mbak. Dan itu beberapa tahun, 2-3 tahun lalu ya. Ibaratnya kita tuh sekolah kan udah dari SD, maksudnya dapat pelajaran agama kan dari SD ya, SD, SMP, SMA, kuliah juga dapat gitu. Bahkan sebelum SD tuh kalau misalkan madrasah itu kan sering ada lagu-lagu Nabi Mbak. Tapi ya udah sebatas itu, detailnya seperti ini ya baru tahu ketika kita baca. Jadi baca itu beneran apa ya, kita menambah ilmu. Benar-benar mendalami ilmu, dan proses membaca itu harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Jadi kedepannya insya Allah kita akan membahas sirah part 2. Teman-teman semuanya tonton video-video kita yang lainnya. Bye.